سلامة ديننا دنيانا وأخرنا بنية الدعاء والقبول بجاه سيد رسول حصل المقصود والمأمول وعلى ما نوى السلف الصالح بنية صالحة ثم إلى حضرة جميع أستاذنا ومعلمنا ومشايخنا وأبائنا وأمهاتنا وإلى حضرة المؤلف هذا الكتاب بركات أسراره ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته شهد الله لهم الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, حضرات المكرمين, para sesepuh yang kami hormati, para bini sepuh yang kami muliakan, para bapak ibu jamaah sholat subuh yang kami cintai, patutlah kiranya pagi hari ini kita sebagai hamba Allah telah mendapatkan anugerah rahmat, nikmat, hidayah dan inahnya hingga kita di pagi yang cerah ini bisa menghirup udara segar. Telah juga mendapatkan anugerah kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka, mengaji untuk mendapatkan ilmu yang berguna dan bermanfaat. Semoga apa yang kita bahas betul-betul kita mendapatkan tambahan ilmu yang kita gunakan untuk keselamatan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat yang beriman tentu wajib iman, wajib percaya, wajib yakin bahwa nanti kita ini pada suatu saat akan meninggal dunia. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Jahrul Tauhid bahwa wajibun imanuna bil mauti, wajiblah kita percaya bahwa kita ini akan dicabut nyawa kita oleh Allah. Lah, kalau kita sudah mati, kalau kita sudah meninggal dunia, pasti akan menghadapi dua perkara yang tidak bisa lepas dengan kita semuanya. Apa dua perkara yang tidak bisa lepas dengan kita ini? Yang pertama, kalau kita tergolong daripada orang yang salih, tergolong daripada orang yang baik-baik, akan mendapatkan kenikmatan nanti di dalam kubur. Nek kula panjenengan niki wong sing sae-sae, insyaallah mangke bakal oleh nikmat kapenaan wonten alam barzakh. Tetapi manakala kita ini bukan tergolong orang yang baik, tergolong daripada orang yang durhaka dan celaka, maka kita dikubur nanti mau tidak mau akan mendapatkan azab
atau akan mendapatkan siksa dalam kubur. Kula panjenengan meni-meni nek dadi wong sing gak soleh, gak ahli, kelompoke wong sing mulya-mulya mungguh Allah, ya alamat kita ini akan mendapatkan azab yang amat pedih juga di dalam kuburan. Su'aluna thumma azabul qabri na'imuhu wajib kaba'adil hasyri. Su'aluna, kita nanti kalau masuk ke liang kubur pasti akan ditanya oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar Nakir. Setelah itu mendapatkan pertanyaan malaikat Munkar Nakir yang harus kita hadapi. Su'aluna thumma azabul qabri na'imuhu wajib kaba'athil hasyri. Ada kalanya orang itu akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, ada kalanya orang itu mendapatkan siksa dalam kubur. Ini diceritakan dalam kitab ini. Di zaman dulu itu, zaman kuno itu banyak orang melakukan pencurian kain di dalam kubur. Aisurraqul akfani minal kuburi. Kenapa ke orang dulu-dulu itu ada sebagian maling mencuri pakaian yang diuleskan di dalam kubur oleh si mayit. Zaman biyen niku ana wong senengane nyolong kain kafan. Ya maklum, yang namanya kain itu zaman dulu itu adalah sesuatu yang mahal. Di pakaian zaman dulu itu adalah sangat-sangat berharga dibandingkan yang lainnya. Dibandingkan dengan harga pangan, dibandingkan dengan harga sembako, pakaian itu justru lebih mahal daripada makanan. Oleh itu pantaslah zaman dulu-dulu itu ada orang yang suka mencuri kain kafan di dalam kubur. Kapalno wong mati nek zaman biyen gak diawat-awati. Iki dibongkar kuburane, dicolong kain kafane. Nah, di zaman dulu itu kana bi baladina nabbasun. Qala ba'du salafi, telah berkata sebagian ulama ahli salaf, kana bi baladina nabbasun. Di zaman dulu itu ada tukang mencuri kain kafan. Wa kana fil baladi qadin salihun. Di dalam satu daerah itu, dalam satu perkampungan itu ada seorang hakim yang saleh. Seorang hakim yang betul-betul baik, seorang yang hakim yang betul-betul punya jiwa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab hakim itu yang nakal itu lebih banyak daripada hakim-hakim yang jujur. Itu mulai dulu sampai sekarang pula itu. Hakim yang jujur dengan hakim yang senengannya nerima sogokan suap itu jauh lebih banyak
hakim-hakim yang suka menerima sogokan suap dibandingkan dengan hakim yang baik-baik. Oleh itu diisyaratkan dalam hadis, hakim itu garis besarnya dibagi ada 3. Hakim yang pertama itu adalah hakim surga, hakim calon penghuni surga. Itu hakim yang betul-betul mengerti tentang ilmu, tentang kehakiman, betul-betul menguasai tentang ilmu hukum, lalu jujur di dalam menentukan perkara, jujur pula di dalam menentukan keputusan. Tidak mau sogok, tidak mau suap, jujur dalam bertingkah laku, jujur dalam bertindak. Ini calon hakim swarga namanya. Lalu yang kedua, hakim itu ada hakim neraka, kata beliau Rasulullah. Siapa hakim yang calon neraka itu? Adalah hakim yang betul mengerti tentang ilmu hukum, paham seluk-beluk kehakiman, mengerti betul tentang undang-undang dan peraturan, tapi di dalam memutuskan perkara tidak jujur, mau menerima sogok, mau menerima suap, hingga kadang-kadang yang mestinya benar disalahkan, mestinya yang salah dibenarkan. Kalau ini gak ada konco dan gak ada pengadilan, cari omong-omong ini loh, sing diarani perkara iku. Nek pancen perkara iku betul-betul dibelani hakim, iku nek jane bener salah digolekno pasal-pasal yang membenarkan. Digolekno bab-bab yang mendukung untuk yang salah itu jadi benar. Lah begitu pula kalau itu yang namanya perkara itu tidak didukung oleh hakim, digolekno pasal-pasal yang menjerat yang mestinya benar itu dijadikan salah. Digolekno bab-bab pasal-pasal sing nggarakno bener iki sedadi salah. Lah hakim yang demikian itulah hakim calon penghuni neraka. Yang ketiga adalah dalam hadis itu adalah hakim calon penghuni neraka juga adalah hakim yang tidak mengerti seluk-beluk hukum, yang tidak paham tentang ilmu kehakiman, berani menjadi hakim. Ya. Gampangane hakim sing bodoh, hakim sing tolol. Lalu nggak ngerti ilmu hukum, nggak ngerti tentang bidang kehakiman, terus berani jadi hakim, nah, putusannya itu akhirnya mengkaburkan. Nah, hakim yang demikian itulah juga calon hakim ahli neraka. Jadi, dari 3 hakim ini, kalau dilihat secara garis besarnya, bahwa hakim yang paling banyak masuk neraka dan dibandingkan dengan hakim yang masuk ke dalam surga. Nah, di zaman dulu itu ada seorang hakim yang soleh, hakim yang jujur, hakim yang adil, hakim yang betul mengerti tentang seluk-beluk ilmu hukum. Falamma qarubat wafatuhu, ketika mendekati kematian si hakimnya itu, ta'adzalikan nabbasha, orang yang tukang mencuri kain di kuburan itu dipanggil oleh si hakim. Lalu barang hakim wong soleh, qadhi soleh wis nyedeki mati,
tukang-tukang nyolong niku. Tukang nyolong kain kafan di kuburan niku diceluk. Barang maling niku diceluk. Wa qala, si namanya hakim yang soleh tadi itu berkata, laqad balaghani annaka tasrikul akfana. Beritanya kamu itu suka mentukang mencuri kain di kuburannya. Jare sing malinge ditakoni, jarene awakmu iku tukang nyolong kain kafan ya. Bener enggak ya? Ini nek panjane awakmu iku ahli nyolong, ahli maling, ahli jupuk kain kafan di kuburan, wa qad danat wafati, kira-kira kematianku ini sudah dekat. Aku ini kira-kira tak hitung-hitung, menurut perasaanku, menurut firasatku, kira-kira aku wis cedhek matiku timbangane uripku. Wong niku nek saleh, ahli taat, ahli ibadah, ahli zikir, ahli munajat nang ngarsane Allah, biasanya dikai firasat nek ate mati. Krasa. Dadi nek ate mati niku diwenehi kaya diwenehi isyarah kali Gusti Allah. Waqad a'adtu qimata kafani fakhudhul an. Ini ya. Sewaktu-waktu saya mati, saya meninggal dunia, kamu kalau suka mencuri kain kafan di kuburan, ya silakan kamu mencuri kain kafan saya nanti. Jadi gambarannya dikai keluasan nabi si hakim nih. Kau nek panjenengane senengane nyolong kain kafan di kuburan, niku nek mene-mene aku mati, jupuken kain kafanku ya. Wala tahtakini fi qabri, cuma kamu jangan sampai saya ini dirusak jasad dan tulang belulang. Ya. Jare gamane nek kon pancen senengane nyolong kain kafan, meni-meni aku mati kain kafanku colongen. Nek bahasane wong Surabaya badoken ya. Nek kon pancen seneng nyolong kain kafan, meni-meni nek aku mati kain kafanku badoken. Barang apa niki napa sih jenenge maling tukang nyolong kain kafan tadi itu. Falamma jaa waktu mautihi, ketika terdengar si namanya tukang pencuri kain di dalam kuburan itu, dengar nanya orang hakim tadi mau mati, maka si namanya tukang pencuri kain kuburan tadi bilang, fa akhbaru zaujatahu, maka memberitahu kepada si istri, ya dik, rupane ono hakim iku ati mati. Mene-mene nek mati tak colongi kain kuburan. Barang benar-benar mati si namanya hakim tadi itu, faqalat yahzarhu, diperingatkan si namanya pencuri tadi itu oleh istrinya, sampean yang hati-hati loh mas, karena apa, yang mati itu bukan orang sembarangan loh, itu adalah seorang hakim yang soleh. Yang ku dengar si Pak Hakim itu adalah orang yang jujur,
orang yang adil, orang yang baik. Sampeyan hati-hati lho. Nek cara mriki hati-hati kualat lho sampeyan. Sampeyan nek nyolong kain-kain kafani wong-wong biasa ngono ae. Kira-kira gak patek ana bahayane, tapi nek nyolong kain kafani wong saleh hati-hati lho malati. Nek iso ngene ae Mas. Ojo nyolong wek wong saleh medeni. La taf'al, faqalat Jalsatu la taf'al, jangan kau lakukan hal itu. Falam yaltafit ila qauliha, namanya maling tadi yang suka mencuri kain kafan di kuburan tidak perhatikan itu. Enggak gubris, gak digapi, gak digawi. Falamma khafara al-qabra, ketika si mayit tadi itu sudah dimasukkan ke dalam liang kubur, atas wong mati niki kula panjenengan nek mlebu nang alam kubur, mlebu nang ngene peluangan niku jare tanah kuburan kula nanti sampaikan, jare mayit jare nite tanah kuburan kon ngerti mayit jari lamah kuburan aku ngene peteng dedet gak ono lampu. Mayit kon ngerti aku iki tanah kuburan ngene set ngene uler ngene ula ngene kelabak ngene kala jengking aku. Mayit kon ngerti aku temah kuburan kene wong dhewe mple gak ono rewani. Tangga-tangga padha nyawang, padha nangis kaya wong nembang, kaya wong nembang. Turu dhewe gak ono rewani, turu dhewe gak ono rewani. Si namanya tukang pencuri terhadap kain-kain kafan di kuburan tadi itu, falamma hafaral biqabra, setelah mayit itu mati dimasukkan ke liang kubur, dikeduklah yang namanya kuburan tadi. Wa takhala fiha, wa takhala fihi, kemudian si namanya pencuri yang tukang mencuri kain kafan tadi masuk ke luang kubur itu, fa'idal mayyitu qad ujlisa, mayitnya langsung diangkat didudukkan di dalam kubur, diangkat dilungguhno ambek maling dia. Barang niku wau tibake si namanya pencuri dalam kuburan tadi itu ketemu di dalamnya itu ada dua malaikat. Loh. Wah, tak kandak aku ngerti kandhane bojoku ojo nyolong iki wong saleh. Kok aku nyolong ae gak ndablek ae. Tibake mayit tak keduk, barang mayit tak lungguhno, wih, kepeduk malaikat. Si dua malaikat tadi itu, ahadul malaikainil akhari summa rijlahu fasammahuma. Si namanya dua malaikat tadi itu mencium dua kakinya si mayit tadi itu. Tadi waktu ngeduk kuburan kepeduk malaikat luru. Malaikat luru niku mur ngambung sikile si mayit. Mencium di bau yang namanya kaki duanya mayit tadi itu.
Wa qala laisa fihima syai'un innahu lam yas'a bihima fi ma'siyatin qattu. Si orang yang namanya maling tadi itu kelihatan di dalam kubur ada dua malaikat telah mencium kedua kaki si mayit tadi itu. Di dalam kubur tadi itu dicium kaki duanya mayit itu, tidak ada dosa di dalam kakinya si mayit. Lain jadi wong adil, wong soleh, wong ahli ibadah, hakim jujur, mati barang didelok sikile diambung sikile mbek malaikat gak ono dosane, gak ono eleke, gak ono keluputane. Bab sikile gak digawe nglaku menanggone barang-barang sing maksiat. Faqala, kemudian berkatalah salah satu daripada malaikat tadi, summa yadaihi fasammahuma. Si mayit tadi dicium lagi oleh dua malaikat tadi kedua belah tangannya. Sing diarani sikil kula panjenengan iki lak dominan kanggo marun tekon itu dosa. Sikil kirani delok apa main judi maksiat dosa lagi. Sikil ki mlaku maneh nanti ngeramal togel maksiat maneh. Dosa tok sikil niku kadang-kadang tadi tekoni macam-macam itu. Dicium kedua belah tangannya pun juga oleh malaikat tidak didapati kejelekan, tidak didapati kesalahan, tidak didapati di dua tangannya itu dosa yang melekat. Tangane ya gak ono dosane. Apa tangane ge nglakoni apik tok, gak kae nglakoni pirang macam kae. Lam ya'mal bihima maksiatun. Tangannya tidak digunakan untuk durhaka kepada Allah. Qala summa 'ainaihi fasammahuma. Lalu namanya mayit tadi dicium kedua belah matanya, didelok meripat lurune, diambu ambek malaikat. Wa qala, kemudian salah satu di antara malaikat berkata, innahu lam yanzur bihima ila muharramin. Matanya pun juga tidak ada dosanya ini. Matanya tidak ada berbagai macam kejelekan yang menempel di kedua belah telapukan mata. Meripat niku paling dominan kanggo kula panjenengan ngelakoni pirang-pirang dosa. Meripat niku mboten enten wareki. Nguasno api kepino api, nguasno motor api kepindi motor api, kepian nguasno pakaian api kepingin duwe pakaian api, nguasno wong ayu malih kudu rabi maneh moto. Barang itu dilihat tidak ada di dalam matanya itu dosa, tidak ada kejelekannya. Faqala summa sam'ahu. Coba sih cium lagi pendengarannya. Delok sih kuping loro niki ana dosane apa gak ono. Begitu dicium dan didekati, ternyata kedua belah telinganya pun falam yajid syai'an,
tidak didapati kesalahan dan tidak didapati dosa yang menempel di dua belah telinganya. Apa? Kalau dosa ini hari kupingnya, kalau eleki, kalau luputi, gak ono sing digawe nglakoni dura. Barang gitu terus gimana? Dilanjutkan lagi. Fawaqafa ahadul malakaini ma wajadta qala ba'du natnin. Kemudian si malaikat tadi itu dia mencium kedua belah telinganya, kedua belah matanya, kedua belah kakinya, kedua belah tangannya pun tidak ada salah dosanya. Lalu malaikat tadi itu masih mau membau bau yang agak busuk. Membau telinganya itu agak bau yang agak busuk. Apa ini? Loh. Sikile didelok gak ono eleke, tangane gak ono eleke, mripate gak ono eleke, di kupinge iki bae ada sedikit bau agak berbau busuk. Innahu asgha bi ihda sam'aihi ila ahadil khasmaini aktsara min al-akhar. Ada sebagian telinganya saja, ini telinga yang satunya tidak ada dosanya, tidak ada jelek, cuma ada telinga sedikit yang satunya itu agak berbau busuk. Didekati, wah ini telinganya agak ada kejelekannya, ini ada dosanya. Apa kejelekan dosa yang lengket di dalam di dalam telinga yang satunya itu? Innahu asra bi ihda sam'aila ahadil khasmaini aktsara minal akhari. Telinga yang kanannya itu ada sedikit bau dosa, ada sedikit yang namanya bau busuk. Karena telinga yang sebelah kanannya itu digunakan untuk memperhatikan orang yang lagi tengkar. Dulu itu lo kupingnya sitok nih tibake gawe nglakoni ngrungokno senengane ngrungokno wong tukaran, wong para padu, wong ahli ya. Barang dilihat begitu itu kharajat min hunarun, ternyata langsung keluar yang namanya bara api dari telinganya tadi itu. Imtala'al qabru min hunara, seakan-akan api itu memenuhi ke seluruh ruangan yang ada di dalam kubur. Barang melihat api yang ada di dalam kubur tadi itu, si namanya tukang pencuri kain kafan tadi itu, falahiqa basran nabasi fa'amiyah. Ketika itu langsunglah pencuri kain kafan tadi itu buta, tidak bisa melihat apa-apa. Inilah bahaya yang harus dihadapi kita semuanya kalau kita itu masuk ke dalam liang kubur. Karena fi qam'in nufusi, hal itu diterangkan dalam kitab Qam'in Nufus. Muka-muka kula panjenengan didono teko azab kubur, didono teko siksa kubur. Oleh itu dianjurkan kita selalu membacakan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allahumma inni, sesungguhnya aku ya Allah, a'udzubika min azabil qabri, mohon perlindungan daripada siksa kubur. Wa min azabin nar, ya Allah hindarkanlah aku ya Allah daripada siksaan api neraka. Wa
min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, hindarkanlah aku daripada fitnah hidup dan mati. Min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, hindarkanlah aku daripada fitnahnya masihid dajjal. Amin Allahumma amin. Moga-moga manfaat yang kita aturkan. Tidak terasa bahwa waktu sudah agak siang. Kiranya itulah yang kita sampaikan. Jika ada kekhilafan dan kekeliruan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq lis-shawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.